Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi as-sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah safar, melakukan perjalanan jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang berbuka di antara kami, dan orang yang berbuka di antara kami tidak mencela orang yang berpuasa di antara kami. Nah, ini hadisnya dari Anas bin Malik. Jadi di sini Anas bin Malik bercerita bahwa dia dengan Nabi pernah safar bersama, melakukan perjalanan jauh, beliau bersama para sahabatnya, termasuk Anas. Lalu Anas bercerita, ketika safar itu ada di antara sahabat Nabi yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka, membatalkan puasanya. Lalu kata Anas di sini, orang yang berpuasa di antara kami dalam perjalanan itu tidak mencela orang yang berbuka di antara mereka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang tetap berpuasa di antara mereka. Nah, ini maksud hadis ini ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya orang yang melakukan safar untuk berbuka atau terus puasa. Bolehnya orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, untuk berpuasa atau membatalkan puasanya. Kedua-duanya diperbolehkan. Sebagaimana di sini para sahabat Nabi melakukan safar, ada yang tetap puasa, ada yang buka. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh mencela orang yang mengambil keringanan dari Allah. Tidak boleh mencela orang yang mengambil keringanan dari Allah. Contohnya dalam hadis ini, kata Anas, para sahabat Nabi yang tetap berpuasa dalam perjalanan tidak mencela para sahabat Nabi yang tidak berpuasa, berbuka begitu. Nah, ini artinya tidak boleh kita mencela orang yang mengambil keringanan dari Allah. Berbuka puasa, tidak berpuasa ketika perjalanan jauh, ini adalah keringanan yang Allah berikan. Maka siapa yang mengambil keringanan ini tidak boleh kita mencelanya, karena dia sudah diberikan keringanan oleh Allah. Maka ayo ikhwah wal akhwat azzani wa azzakumullah, kalau misalnya kita melakukan perjalanan jauh lah, ke Padang, Tua Pejat dan semacamnya, kita rombongan, lalu ada di antara kita yang ingin membatalkan puasanya, tidak berpuasa dalam perjalanan jauh, maka jangan kita cela, jangan kita cemeh, kita ejek, Allah kamu perjalanan segini saja sudah buka lah, itu keringanan dari Allah. Dan tidak disyaratkan safarnya harus berat seperti zaman dulu harus naik unta, naik kuda. Walaupun naik pesawat sekalipun yang mungkin kita tidak merasakan berat sama sekali, kita diperbolehkan buka dalam perjalanan jauh safar. Jadi jangan kita cela orang yang demikian. Siapapun yang mengambil keringanan dari Allah, jangan kita cela. Ya, contohnya ini satu lagi, misalkan seperti orang yang tidak sholat di masjid karena turun hujan. Nah, ini juga keringanan dari Allah. Kalau ada orang yang sholat di rumah karena turun hujan, ya jangan kita cela. Dia sudah mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, ilmu bisa mencegah munculnya perselisihan.
ilmu agama bisa mencegah munculnya perselisihan. Contohnya dalam hadis ini, para sahabat Nabi tahu semua bahwasanya buka puasa, tidak berpuasa ketika safar perjalanan jauh ini keringanan, diperbolehkan. Maka di antara mereka tidak ada yang saling mencela. Kenapa kamu buka? Kan ini perjalanan masih bisa kita tempuh, nggak perlu batal. Nggak ada yang mencela. Dan orang yang buka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Kenapa kamu terus puasa? Ini kan keringanan dari Allah. Enggak. Nah, mereka ngerti, punya ilmu, makanya tidak ada perselisihan. Maka Bapak, solusi untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara umat ini diantaranya belajar, belajar, dan belajar. Ketika kita punya ilmu, kita lebih cenderung lapang dada menyaksikan perbedaan pendapat. Tapi orang tidak punya ilmu, menyaksikan sedikit saja perbedaan pendapat, seakan-akan kiamat. Nah ini ya, maka penting ilmu agama untuk mencegah terjadinya perselisihan di tengah umat. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena Allah telah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan jauh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.